Indonesia Darurat. Baru kemarin gue dengar berita tentang Indonesia Darurat, di mana pemerintah kita, DPR, itu membuat undang-undang hanya dalam waktu 1 hari untuk menyangga konstitusi kita. Gue nggak bicara soal Ahok, nggak bicara soal Anies, nggak bicara soal Kaesang, tapi gue bicara soal demokrasi di negara kita. Apa fungsi DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi buat undang-undang bisa dalam waktu 1 hari dan rakyat tidak dilibatkan dalam pembuatan undang-undang tersebut. Nggak ada tuh sosialisasinya, nggak ada tuh tanyanya dulu dan lain sebagainya. Akhirnya gue berpikir dari opini dan kacamata gue pribadi bahwa ternyata pemerintah kita ini hanya berfokus kepada perutnya mereka. Mereka hanya berfokus kepada dirinya mereka tanpa mereka berfokus kepada masyarakat. Itu sebabnya hari ini gue di Amerika, gue tinggal di sini, gue bekerja di sini, gue berbisnis di sini, dan banyak banget teman-teman yang gue ada lihat, mereka yang tinggal di luar negeri, mereka yang tinggal di Amerika, mereka nggak mau pulang ke Indonesia. Orang Indonesia banyak yang pintar-pintar di luar sana, banyak orang-orang hebat, orang-orang konglomerat di Indonesia yang mereka tuh harusnya bisa ngebangun negara, tapi mereka nggak mau pulang. Kenapa? Karena mereka malas. Karena mereka malas dengan pemerintah kita, mereka malas dengan demokrasi kita, mereka malas dengan cara berbisnis orang Indonesia, mereka malas dengan kelakuan-kelakuan pemerintah. Gue boleh cerita, banyak banget orang-orang yang gue lihat di daerah, mereka berharap pemerintah bisa bantu mereka. Mereka berharap pemerintah bisa membuat sebuah regulasi atau dana bantuan untuk mengembangkan komoditas di daerah supaya mereka bisa jualan ke luar negeri. Atau bahkan minimal jualan produk lokalnya ke kota lain deh minimal. Ini kan harus ada regulasi yang diatur. Tapi apa ujungnya? Nggak ada apa-apa tuh. Gue jujur, nggak cuman bahas tentang masalah demokrasi kita, tentang politik, tapi gue bahas soal pemerintah secara keseluruhan. Gue ini digemes banget ya, gue tuh udah kesel banget ketika gue datang ke daerah, karena gue ini ngebantuin teman-teman untuk melakukan ekspor. Gue tuh ngomong ke teman-teman di daerah, ayo dong ekspor produk kalian, ini laku loh di luar negeri. Mungkin memang di lokal nggak laku, tapi di luar negeri ini laku, ayo ekspor. Mereka tahu nggak jawabnya apa? Dari dulu pemerintah udah ngomongnya kayak gitu. Dari dulu pemerintah cuma datang ke sini, foto-foto, dokumentasi, ujung-ujungnya apa? Ditinggal. Ujung-ujungnya nggak jalan. Akhirnya apa? Mereka harus berjuang sendiri. Makanya gue boleh bilang, yang peduli sama diri kalian adalah diri kalian. Kalian nggak bisa nunggu pemerintah. Terlalu banyak masyarakat yang sering banget dikecewakan sama pemerintah, sampai akhirnya mereka udah nggak percaya dengan pemerintah Indonesia lagi. Mereka tidak percaya lagi bahwa Indonesia bisa membawa kemakmuran buat mereka. Mereka nggak percaya negara kita lagi. Orang Indonesia sudah tidak percaya Indonesia, itu miris sekali buat gue. Kenapa kayak gitu? Contoh deh ya, kita bilang misalnya pemerintah daerah. Gue nggak bicara pemerintah pusat, gue bicara pemerintah daerah, pemerintah lokal misalnya. Ada dana desa yang harusnya setiap desa itu dapat sekitar 1,5 miliar setiap tahun. Yang dimana penggunaan dana desa ini disalurkan untuk desa, tapi buktinya apa? Korupsi di mana-mana. Mereka menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat. Itu harusnya uang cukup sekali untuk membantu masyarakat bisa mengembangkan usaha mereka. Tapi banyak banget dari pemerintah daerah, nggak cuma pemerintah pusat, mereka itu cuma fokus sama perutnya. Kenapa? Karena buat mereka untuk nyampe di titik itu aja bayar mahal. Mereka untuk kampanye, untuk dapat sebuah jabatan, itu aja mereka harus keluar ratusan juta, puluhan miliar bahkan. Kalau mereka udah di posisi itu, ya mereka harus balikin dong. Ini yang menurut gue mentalnya udah salah, mentalnya kerdil emang. Bukan masyarakat yang dibela, tapi keluarganya yang dibela. Perutnya sendiri yang dibela. Saudara-saudaranya yang dibela. Meskipun gue orang biasa, tapi gue bantuin loh masyarakat untuk mereka pintar melek soal pasar luar negeri. Hari ini gue di Amerika, gue pengen jadi role model kalian bahwa anak muda Indonesia tanpa bantuan pemerintah, inget ya, tanpa bantuan pemerintah, gue bisa sukses di luar negeri, gue bisa kaya di luar negeri. Gue bisa jadi role model untuk kalian lihat bahwa cara-caranya seperti apa sampai Julio bisa sukses di luar negeri. Kalau kalian cuma ngelihat hari ini di rumah kalian, di daerah kalian, aduh gue cuma nunggu pemerintah bantu, aduh pemerintah ngajarin saya ekspor, aduh pemerintah ngajarin saya bisnis, oh ada pelatihan ini, pelatihan itu. Kucing. Gue boleh ngomong, kucing. Karena kenapa? Karena sebenarnya nggak ada orang yang peduli sama kalian, kecuali diri kalian sendiri. Hari ini kenapa gue bilang gue peduli sama kalian? Karena kita sama, level kita sama bro.
Kita sama-sama masyarakat yang ditindas, kita sama masyarakat susah. Kita sama dari level bawah, gue juga dari level bawah. Kalau gue bisa, lo bisa. Hari ini oke, gue nggak bicara tentang bagaimana Indonesia harus maju, enggak. Gue ngomong pribadi ke kalian bahwa kalian harus maju. Orang-orang Indonesia harus makmur, orang Indonesia harus kaya. Hari gue pengen cerita eksklusif di video ini yang nggak gue pernah ceritain dimanapun. Gue tuh kesal banget dengan pemerintah. Kenapa? Karena waktu itu gue dapat project tol laut, di mana startup gue namanya Pinisip itu berhasil untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam menyalurkan bahan pokok penting dari Jawa ke luar Jawa. Banyak pulau-pulau di Indonesia yang kita lakukan pengiriman barang pokok dan penting ini menggunakan kapal pelni. Startup itu, perusahaan itu bekerja sama dengan pemerintah. Dalam waktu sekian bulan digantikan dengan perusahaan BUMN. Miris nggak? Nggak cuma itu. Jujur, di tahun 2020 gue mulai sebuah komunitas namanya Bisa Ekspor. Komunitas untuk melatih teman-teman semua, mereka bisa ekspor ke luar negeri, mereka bisa sukses di luar negeri. Banyak pemerintah hari itu mereka datang ke gue, mereka bilang, Julio kita mau bantu, we want to support you, we want to support your community dalam pembiayaan, dalam pelatihan, mereka mau support. Gue jelasin dong, oh iya komunitas gini loh Pak, kita butuh bantuan dari sini, dari situ, kita butuh pembiayaan dan lain-lain. Ada beberapa instansi mereka datang ke gue, tau nggak mereka akhirnya ngapain? Mereka buat sendiri dan mereka mencoba mengalahkan Bisa Ekspor. Pemerintah dengan uang unlimited, mereka ngelawan gue seorang diri. Mereka bikin komunitas sendiri, mereka pengen ngebantu ceritanya masyarakat lebih banyak lagi. Dengan uang pemerintah, dengan uang negara, uang gue sendiri yang dipakai mereka untuk mereka ngalahin gue sendiri kan. Ujungnya apa? Gue udah memperhatikan bertahun-tahun, ujungnya nggak jalan. Tapi percaya nggak, setiap mereka buat kebijakan, setiap mereka buat program atau mereka buat produk, itu pasti ada anggarannya. Ada anggaran dan uang yang harus dihabiskan. Gue membangun sebuah komunitas Bisa Ekspor itu dari zero, dari nol, duit gue sendiri. Tapi mereka ngebangun komunitas ekspornya, itu berapa ratus miliar yang mereka harus keluarin dari anggaran, yang dimana itu uang kita juga. Kan bodoh. Mereka mencoba mengalahkan komunitas Bisa Ekspor dengan mengambil semua informasi yang gue sudah ceritakan, karena hari itu gue berharap mereka bisa bantu. Itu sebabnya gue udah gak percaya lagi. Itu sebabnya gue tidak percaya pemerintah lagi hari ini. Mereka katanya mau bantu, tapi jelas-jelasan di depan mata gue, mereka buat exactly yang sama dan mereka mencoba mengalahkan gue. Bukannya pemerintah ini hadir untuk masyarakat dan mereka membantu masyarakat dan mereka tidak mengalahkan masyarakat. Tapi masalahnya di Indonesia, mereka melihat ada perusahaan yang bagus, mereka melihat ada proyek yang bagus, kenapa mereka nggak buat sendiri? Kenapa nggak mereka buat proyeknya untuk keluarga, saudara-saudara, sepupu-sepupunya mereka? Kenapa mereka harus ngebantu Julio? Kenapa mereka harus ngebantu si orang itu yang sukses? Kenapa? Nggak ada tuh di pikiran mereka untuk nggak bantu. Di pikiran mereka adalah coba berkompetisi dan mengalahkan mereka. Makanya di Indonesia, perusahaan-perusahaan negara, BUMN, itu sering banget ngecaplokin perusahaan-perusahaan swasta, bahkan yang kecil-kecil sekalipun. Ini yang akhirnya gue merasa bahwa gue harus di luar negeri. Gue harus sukses di luar negeri, gue nggak bisa di Indonesia, bro. Itu sebabnya kalau lu ngerasa hari ini Julio ninggalin Indonesia, pergi ke Amerika dan berbisnis di sana, kalian ngerasa Julio tidak cinta dengan Indonesia, salah. Gue lebih tepatnya adalah gue tidak percaya sama sekali dengan apa yang pemerintah lakukan hari ini. Gue harus berdiri di kaki gue sendiri, gue harus peduli dengan diri gue sendiri di saat gak ada satupun yang peduli. Tapi, karena gue mulai dari bawah, gue ngerti perjuangan orang-orang di bawah. Petani, nelayan, mereka punya apa sih? Mereka gak punya apa-apa, mereka cuma punya harapan. Harapan ke siapa? Pertama pasti ke Tuhan, kedua ke siapa? Ke pemerintah. Karena keterbatasan pendidikan, karena keterbatasan akses dagang, karena keterbatasan permodalan, yang dimana semua yang gue sebutkan, mungkin puluhan ini, itu pemerintah yang punya andil. Jadi mereka mau nggak mau ya pertama percaya ke Tuhan, kedua percaya ke pemerintah. Tapi buktinya mereka sering sekali dikecewakan. Makanya di video kali ini mungkin ini surat terbuka, bukan untuk pemerintah tapi untuk kalian. Bahwa kalian harus berdiri kaki kalian sendiri, kalian harus sukses, kalian harus maju, nggak usah peduli pemerintah. Gue bisa jadi role model kalian, gue bisa jadi panutan kalian. Dan jujur, yang gue lewati itu akan jauh lebih berat dibanding kalian akan lewati di kemudian hari. Gue banyak banget ngelihat eksportir-eksportir yang keluar dari komunitas Bisa Ekspor, mereka hebat-hebat luar biasa. Kenapa? Karena mereka udah ngelewatin jalan yang gue udah buka buat mereka. Butuh perjuangan nggak? Butuh. Tapi nggak harus sehancur gue waktu itu. Kalau kalian ngerasa hari ini pemerintah kita ini baik-baik saja, negara kita baik-baik saja, salah. Salah besar. Ini terakhir pesan yang gue mau kasih tahu ke kalian bahwa
pemerintahan kita sudah mengacaukan banyak hal. Ada beberapa poin yang gue akan kasih tahu ke kalian. Pertama, gue catat di sini, PHK massal di mana-mana. Kedua, kalian ini pasti susah banget cari kerja. Karena lapangan kerjanya nggak kebuka. Kenapa? Karena insentif buat pengusaha-pengusaha baru juga nggak ada. Kenapa? Dikorupsi. Ujung-ujungnya balik lagi ke situ kan. Apa-apa dipajakin. Apa-apa dipajakin. Semua dipajakin. Pajak progresif pribadi luar biasa besar. KTP, NPWP digabungin jadi satu. Semua hal itu mereka mencoba memajaki kita supaya mereka bisa ngambil keuntungan dari kita. Perlu nggak pajak? Perlu untuk pembangunan negara. Tapi kalau dikorupsi, nggak rela kita bayar pajak. Bener nggak? Harga barang lambung tinggi, ekonomi lemah. Rupiah ke dolar itu ancur-ancuran. Kemarin nyampe 16.500. Hari ini video ini dibuat 15.600. Gua makan nasi goreng tanpa sayur di Amerika itu harga $15. Artinya 255.000 lebih. Nggak sanggup orang Indonesia ke Amerika. Nggak sanggup kalian. UMR tinggal di Amerika. Waduh. Kalian jalan-jalan aja, kalian beli air minum aja uang kalian habis. Kenapa? Itu membuktikan ekonomi kita lemah. Kalau pemerintah bilang tenang, ekonomi kita lebih maju kok dibandingkan negara lain. Kenapa sih harus mikirnya dibanding-bandingin sama yang lebih susah? Kenapa nggak kita ngejar yang di atas? Itu kan pemikirannya di mana gitu loh. Dan juga banyak kasus yang menuntut keadilan tapi tunggu viral duluan. Kemarin kita lihat anak pejabat dapat perlakuan khusus, nabrak orang mati, pacarnya diseret dan lain sebagainya, bebas. Anak pejabat gitu jadi aman. Kan hebat di negara kita. Kenapa? Itu sebabnya banyak banget orang-orang yang sukses, mereka mau jadi pejabat. Gua nggak ngerti ya. Di satu sisi pengen ngubah dari dalam, tapi di satu sisi malah orang itu dari awalnya niat bantu malah berubah jadi sama seperti sebelumnya. Karakter-karakternya jadi sama semua. Harapan teman-teman gua yang mereka masuk ke dalam pemerintahan, kalian bukan orang yang seperti itu. Kalian adalah orang yang jiwa nasionalis, yang kalian benar-benar peduli dengan orang lain, peduli dengan masyarakat. Meskipun gue tahu ketika gue ngomong ini banyak kalian yang dengar juga udah nggak percaya. Tapi it's okay. Kalau nggak ada perubahan, nggak ada gerakan dari dalam, ya mungkin nggak akan ada perubahan sama sekali. Makanya gue masih berharap gitu loh. Ada harapan gue sangat kecil sekali dengan teman-teman pemerintahan di sana yang gue kenal. Ayo dong ngubah sesuatu dari sana. Ya meskipun balik lagi belum tentu ada yang percaya. Jadi balik lagi, teman-teman, kalian harus berdiri di kaki kalian sendiri. Kalian harus bisa percaya dengan kemampuan sendiri. Kalian harus bisa memanfaatkan seluruh kekayaan yang ada di daerah kalian untuk menjadi sebuah keuntungan, menjadi sebuah peluang. Jujur memang, produk Indonesia yang ada di daerah rumah kalian itu nggak laku di lokalan, tapi laku di luar negeri. Jadi itu sebabnya yang gue bisa lakukan, yang gue punya ilmunya adalah mengajarkan kalian bagaimana berbisnis ekspor. Bagaimana membantu kalian untuk melihat pasar luar negeri yang jauh lebih luas dan kalian bisa sukses di sini. Dalam waktu 2 tahun sejak video ini dibuat, gue janji gue akan jadi self-made billionaire. Gue akan ngebantuin orang-orang lainnya untuk mereka bisa punya pattern dan jalur yang sama untuk mereka bisa sukses juga di luar negeri. Karena orang Indonesia bukan orang bodoh, orang Indonesia adalah orang-orang yang punya kesempatan lebih banyak dibandingkan negara lain melalui apa? Melalui bisnis komoditasnya. Itu yang menurut gue harus kalian catat. Hari ini gue tidak mengagung-agungkan ekspor. Hari ini gue membahas apa yang gue tahu, apa yang gue bisa, dan harapannya teman-teman yang nonton dan khususnya di daerah kalian mengerti apa yang gue maksud hari ini. Kurang lebih seperti itu.